saya salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Nadia Dina sebagai materi kuliah praktisi pendidikan Pancasila pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa PGSD Angkatan 2023 dalam kuliah praktisi pendidikan Pancasila yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini tidak hanya bertemu dengan teman-teman kita yang ada di sini, tetapi juga ada yang mengikuti kuliah secara online. Saya, Siti Nurhamidatul Rahmah, selaku moderator yang akan memandu jalannya kuliah praktisi pada pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas pada kuliah praktisi pendidikan Pancasila ini adalah membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, sesi diskusi, dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum mengawali kuliah praktisi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi oleh Ibu Nadia Dina sebagai inti kuliah diskusi pendidikan Pancasila. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nadia Dina Putri di sini akan mengisi materi pada kuliah praktisi kita kali ini. Kita di sini akan membahas tentang membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Nilai-nilai etika Pancasila sebagai landasan moral bagi masyarakat Indonesia. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etos yang berarti watak, sikap, cara berpikir, kebiasaan atau adat. Etika adalah kelompok filsafat praktis, yang berarti filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan etika yang kuat. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memungkinkan setiap warga bangsa terhimpun dan bersatu dalam keragaman budaya, suku, agama, ras, dan latar belakang lainnya. Kemudian pembahasan tentang landasan moral bagi bahasa Indonesia. Nilai-nilai etika Pancasila berperan sebagai landasan moral bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara mengandung nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kelima silanya. Kelima sila tersebut adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek hukum dan sistem perundangannya? Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek hukum dan sistem perundangan di Indonesia melalui berbagai cara. Terdapat beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum dan sistem perundangan. Contoh penerapan nilai Pancasila adalah yang pertama adalah dasar negara, yang kedua pembentukan peraturan perundang-undangan, yang ketiga, penerapan nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, yang keempat, pembangunan hukum nasional, dan yang terakhir adalah konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya lanjut pada pembahasan selanjutnya, saya ingin mengetahui seberapa paham kalian dalam maksud dari contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Misal dalam dasar negara, maksud dari dasar negara adalah Pancasila itu adalah ideologi negara dan dasar negara. Jadi untuk pembahasan contoh yang kedua, apakah ada yang ingin menambahi maksud dari tersebut? Izin menambahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila itu harus menjadi dasar bagi perundang-undangan
termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dan peraturan daerah, serta bentuk peraturan yang lainnya. Sekian. Baik, untuk yang contoh kedua, apakah ada yang bisa menambahi maksud dari tersebut? Izin menjawab. Contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yaitu nilai-nilai Pancasila harus berinteraksi dalam peraturan perundang-undangan melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan. Untuk contoh yang ketiga, Izin menanggapi tentang pembangunan hukum nasional. Pengertian pembangunan hukum nasional yaitu Pancasila harus dijadikan sebagai dasar pembangunan hukum nasional. untuk selanjutnya dari yang terakhir. Izin menambahkan untuk menjaga Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan merupakan posisi sumber hukum tertinggi, maka segala bentuk hukum dan peraturan undangan yang ada di Indonesia merujuk pada Pancasila. Baik, terima kasih atas pendapat dari kalian semua. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran kesadaran hukum dan dalam memperkuat penerapan dan penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran hukum merupakan sebuah fondasi penting dalam membangun negara yang berlandaskan hukum dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam memperkuat penerapan dan penegakan hukum. Berikut analisis peran kesadaran hukum dalam memperkuat penerapan dan penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah memahami nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung 5 nilai fundamental yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu artinya menanamkan keyakinan bahwa hukum tunduk dan menanamkan keyakinan bahwa hukum tunduk pada norma dan nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menekankan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga Indonesia di hadapan hukum. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia adalah mendorong semangat gotong royong dan rasa persatuan dalam menegakkan hukum. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat, yaitu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah menciptakan penegakan hukum yang pro kontra dan memihak kaum marginal. Selanjutnya, dalam memperkuat penerapan hukum, kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat akan mendorong kepatuhan terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Hal ini berdampak pada masyarakat yang sadar hukum akan memahami hak dan kewajibannya, serta menaati aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kesadaran hukum yang tinggi dapat meminimalkan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertiban sosial. Ketika memperkuat penegakan hukum, kesadaran hukum juga penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan efisien, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan sosial, dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya adalah tantangan. Dalam meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia, masih dihadapkan dalam berbagai tantangan seperti kurangnya edukasi hukum, lemahnya penegakan hukum, dan budaya permisif. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Faktor yang selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dan dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan tergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun, juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman atau sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukuman tersebut. Di sini, di akhir sesi paparan materi saya, terdapat studi kasus tentang kesadaran hukum berbasis etika Pancasila. Saya akan memberi waktu sekitar 2 menit untuk
teman-teman memahami studi kasus yang dipaparkan di depan. Saya rasa waktu yang telah saya berikan sudah cukup. Sekarang silahkan teman-teman untuk memberikan pendapat tentang dampak positif, analisis, dan juga kesimpulan dari studi kasus depan. Izin berpendapat. Penurunan tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas di Desa Tualang mengalami penurunan yang signifikan sejak program-program tersebut diluncurkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan konsekuensi hukum kriminal. Terima kasih. Izin menambahi. Dampak positif dari studi kasus menurut pemahaman saya yaitu meningkatnya semangat musyawarah mufakat, seperti masyarakat di Desa Tualang semakin terbiasa menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Izin menambahkan, peningkatan kepatuhan terhadap aturan masyarakat di Desa Tualang semakin patuh terhadap aturan dan norma yang telah berlaku, seperti peraturan terhadap lalu lintas, peraturan yang ada di desa, dan norma serta adat istiadat yang ada. Izin memberikan pendapat. Saya rasa dengan menyelenggarakan pos pengaduan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Satgas Limas, hal tersebut itu dapat menyediakan ruang bagi warga sekitar untuk melaporkan keluhan dan mendapatkan bantuan hukum dari Satuan Tugas Keamanan Desa tadi. Izin mengingatkan teman kita yang ada di Gimit ingin berpendapat untuk menyampaikan hasil dari Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya, yaitu kesadaran Desa Tualang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa penerapan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial menjadi landasan moral dan spiritual bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku. Baik, terima kasih kepada teman kita yang ada di Jimit. Untuk selanjutnya akan saya persilahkan ke Ibu Najmudina. Baik, menurut studi kasus yang telah dipaparkan dan pendapat dari anak-anak, Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari studi kasus dan dari paparan teman-teman bahwa Desa Tualang merupakan salah satu contoh yang konkret di mana kesadaran hukum yang didasarkan dengan etika Pancasila dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat dalam menghormati hukum. Nah, dengan itu kita dapat mengimplementasikan dari desa tersebut. Diharapkan desa-desa yang lain yang ada di Indonesia dapat meningkatkan kesadaran hukum dan dapat membangun budaya hukum yang kuat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Najmudina Putri karena telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi tentang tantangan dan upaya dalam membangun kesadaran hukum yang berkualitas melalui pendekatan etika Pancasila. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan untuk angkat tangan dan berdiri. Menyampaikan pendapat terkait diskusi tersebut, menurut saya Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila juga memiliki landasan dasar dari ideologi dalam negara Indonesia dan juga memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan etika dalam bermasyarakat di Indonesia. Sekian. Izin menambahkan, dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku moral yang memajukan keselarasan dan persatuan sosial, serta menjadi landasan demokrasi dan keadilan sosial. Izin berpendapat, Pancasila yang berisi 5 sila dasar telah menjadi landasan
filosofi resmi negara, dan pedoman kehidupan sosial dan politik bangsa. Izin menambahkan, namun tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai sistem etika telah muncul, seperti kemerosotan moral, kurangnya implementasi, tantangan reformasi, tantangan realisasi, dan tantangan penafsiran. Izin menambahkan, untuk membangun kesadaran yang berkualitas, beberapa upaya yang dapat dilakukan, yakni 1. Pemerintah dan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Izin menambahkan, upaya lain yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran hukum yang berkualitas, yakni pendidikan Pancasila yang harus ditekankan pada kurikulum pendidikan untuk memahami dan mengaplikasikan dalam nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Izin menambahkan, upaya yang selanjutnya yaitu perlu adanya pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi untuk menciptakan kesadaran hukum yang berkualitas. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kuliah praktisi pendidikan Pancasila pada pagi hari ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kuliah praktisi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam